Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan aktivitas amal soleh kita yang berkaitan dengan sholat zuhur berjamaah, yang alhamdulillah telah kita laksanakan. Mudah-mudahan aktivitas kita dari mulai bangun tidur sampai saat ini dicatat oleh Allah jadi amalun sholihun. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum. Apabila mereka itu diseru oleh Allah dan Rasulnya, atau diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menetapkan hukum di antara mereka. Maka bentuk ungkapan liyahkuma bainahum, ketentuan hukum yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Tentu kalau hukum yang diatur oleh Allah ada dalam Al-Quran, sedangkan hukum yang diatur oleh Rasulullah SAW itu ada di dalam sunnahnya. Maka tidak ada lagi aturan yang paling sempurna dan bisa menyelamatkan umat manusia, baik di dunia ataupun nanti di akhirat, kecuali aturan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ketika Allah itu menyeru, ketika Rasul itu menyeru untuk membenahi akidah, membenahi ibadah, dan membenahi muamalah kita, ternyata manusia terbagi pada dua golongan. Di antaranya golongan yang pertama, ketika mendengarkan seruan Allah dan Rasulnya itu, lahirlah ungkapan ayyaqulu sami'na wa ata'na. Di antara mereka itu ada yang mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami pun akan mentaatinya. Maka bentuk kalimat sami'na tentu ini adalah satu bentuk modal. Orang itu bisa mendengar, maka dia akan mendapatkan ilmu. Tetapi apapun yang telah dia dengar itu, apakah bisa jadi ilmu dan melahirkan pemahaman ataukah tidak? Maka bagi orang yang seperti ini, dia melanggarkan apa yang diserukan oleh Allah dan Rasulnya, maka lahirlah kesananya ta'atun, yaitu suatu bentuk ketaatan. Maka ketika seseorang menyatakan sami'na wa ata'na, apa yang didengarnya itu melahirkan yang disebut dengan ketaatan, maka tentu akan melahirkan proses yang lainnya, akibat dan balasan yang begitu bagus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun menetapkan wa ulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang berbahagia. Kalimat al-muflihun itu diambil dari bentuk kalimat al-falah. Al-falah atau asal artinya atau kalimatnya dari kalimat al-falhu. Al-falhu itu bahasa kitanya disebut asyakku, yaitu membelah sesuatu. Syakkus syai'i. Maka kenapa yang disebut dengan kalimat al-falahu itu diartikannya artinya kebahagiaan? Karena dia mampu memperhatikan, memperjuangkan berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Digambarkan seperti ada orang yang dia itu ingin menanam sesuatu, maka tentu dia itu harus berjuang dulu, berusaha dulu, mencangkul tanah yang asalnya dia padat menjadi gembur. Maka orang ini mencangkulnya sehingga tanahnya sudah gembur, kemudian ditanamkanlah sesuatu, ditanamlah benih di atas tanah tersebut. Maka orang yang melakukan ini dalam ungkapan bahasa Arab disebutnya al-fallahu. Al-fallahu itu bahasa kita suka diartikan petani. Artinya saat kalimat atau huruf lamnya ada tasydidnya, maka ini maknanya jadi berbeda. Maka kemudian berkembang dari kalimat al-fallahu, tasydidnya hilang. Lahirlah kalimat al-falahu,
Al-falahu itu artinya kebahagiaan ataupun keberuntungan. Makanya bagi muadzin itu ketika mengumandangkan adzan itu jangan sampai hilang atau jangan sampai salah menyebutkan kalimatnya. Karena kalau nanti ada bentuk kalimatnya hayya 'alal fallah, maka itu mengandung arti mari kita ke petani. Beda dengan kalimat hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alal falah itu mengandung arti mari kita meraih kebahagiaan. Jadi tasdid saja salah atau tidak disebutkan itu mengandung makna jadi berbeda. Contoh yang lain saja. Di dalam surat Al-Fatihah kita para bapak dan ibu suka membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyanya itu ditasdid. Ketika iyanya itu tasdidnya hilang, maka maknanya jadi berbeda. Kalau iyyaka na'budu hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi ketika tasdidnya hilang dari kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pembacaan yang menghilangkan tasdid, maka maknanya jadi beda. Iyyaka na'budu cahaya matahari kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan cahaya matahari kami mohon pertolongan. Artinya yang asalnya bentuknya tauhid hilang saja tasdidnya, maka jadi bentuk syirik ke sana. Maka untuk itu ketika kita membaca Al-Qur'an yang disebut dengan tasdid saja jangan sampai dilupakan. Begitupun kaitan dengan titik saja jangan salah kita itu untuk membacanya karena maknanya pun jadi berbeda. Makanya kalimat faulaika humul muflihun itu dari kalimat al-falah. Jadi orang-orang ketika diseru oleh Allah dan Rasulnya mengatakan kalimat sami'na wa ata'na, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dua. Satu, bahagia secara dunyawiyun. Al-falahu dunyawiyun itu mengandung arti al-baqa, al-ghina, al-izzu. Al-baqa kelangsungan hidup yang penuh dengan bahagia di muka bumi ini. Kemudian yang kedua al-izzu diberikan kemuliaan oleh Allah. Dan yang ketiganya al-ghina yaitu diberikan kecukupan dalam kehidupan di dunia ini. Ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang al-falah yang selalu mengungkapkan kalimat sami'na wa ata'na. Kemudian yang keduanya yaitu ada yang disebut dengan al-falahu ukhrawiyun. Bahagia nanti di akhirat. Bagaimana orang itu akan mendapatkan yang disebut dengan kebahagiaan di akhirat? Al-falahu ukhrawiyun, tentu yang tadi al-ghina bila fakrin. Dia kaya tidak mengalami kepakiran. Al-izzu bila dzulin, dia itu mulia tidak pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang paling utama al-baqa'u bila fana'in, maka dia akan merasa atau kekal tanpa mengalami yang disebut dengan kehancuran nanti di akhirat. Inilah diantaranya balasan bagi orang-orang yang dia mengatakan kalimat sami'na wa ata'na. Maka muncul satu pertanyaan. Kenapa ketika seseorang itu diseru oleh Allah dan Rasulnya sampai mengungkapkan kalimat sami'na wa ata'na? Maka para bapak dan para ibu di dalam kitab Kashful Kurbah dijelaskan penyebabnya itu dikarenakan ada 3 perkara yang tertanam di dalam hati orang tersebut. Apa 3 perkara yang dimaksud? Yang pertama, ada yang disebut dengan al-khawf, yaitu ada rasa takut oleh adab Allah Subhanahu wa taala. Takut oleh siksaan Allah. Karena kita di dalam Al-Qur'an sering mendengar atau sering membaca juga ada yang disebut dengan tanzir, ada yang disebut dengan tabsyir. Tanzir itu artinya peringatan, sedangkan yang disebut dengan tabsyir itu artinya kabar gembira. Nah, bagi orang-orang bapak-bapak dan ibu-ibu, dia selalu mengatakan kalimat sami'na wa ata'na itu karena al-khawfu ada rasa takut dan takut oleh ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang merasa takut oleh ancaman Allah, setiap ucapannya, setiap perilakunya, setiap tingkah lakunya itu akan penuh dengan kehati-hatian karena takut oleh ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya ada yang disebut dengan tabsyir. Tabsyir itu artinya kabar gembira. Disinilah melahirkan yang disebut ar-roja.
Ar-roja itu karena ada harapan akan meraih apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para bapak dan para ibu, kalau al-khawfu itu akan menahan seseorang untuk tidak melakukan kemaksiatan. Sedangkan kalau ar-roja akan memotivasi, mendorong orang untuk melakukan ketaatan. Makanya antara al-khawfu dan ar-roja itu harus tertanam di dalam diri kita agar satu saat kita akan melakukan kemaksiatan takut oleh Allah. Tadi pada suatu saat kita akan melakukan ketaatan, semangat melakukan ketaatannya karena ada ar-roja, ada yang memotivasi kita untuk melakukannya. Contoh saja, kenapa orang sampai rajin tahajud, rajin sholat berjamaah, rajin bersodakoh, dan rajin berbuat baik kepada orang lain? Karena adanya tafsir, dorongan, motivasi yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Makanya insya Allah dengan kalimat al-khawfu dan dengan sifat ar-roja ini akan menanamkan dalam hati kita selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Dan yang ketiganya al-hubbu, yaitu ada rasa cinta. Cinta kepada siapa? Yaitu cinta kepada Allah. Dan yang kedua adalah cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat al-hubbu inilah diantaranya yang akan mengunci kalimat al-khawfu dan ar-roja sehingga terus tertanam dalam diri kita saat Allah mengungkapkan da'a ilallahi atau da'u ilallahi wa rasulihi, maka lahirlah kalimat sami'na wa ata'na. Inilah kelompok yang pertama ketika diseru oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian golongan yang kedua itu termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat 93. Ketika Allah itu memerintahkan kepada satu kelompok, maka bentuk kalimatnya bukan sami'na wa ata'na, tapi justru bentuk kalimatnya adalah sami'na wa asoina. Mendengar, dia pun memperhatikan, tapi asoina. Munculnya itu bukan mentaatinya, tapi justru malah dia menolak akan seruan Allah dan Rasulnya. Nah makanya ketika seseorang itu menolak, tentu akibatnya pun tidak akan wa'ulaika humul muflihun. Tidak akan mencapai pada tingkatan kebahagiaan, tapi justru kerugian yang akan dialami oleh orang ini. Maka tentu penyebab kalimat sami'na wa asoina sama seperti sami'na wa ata'na pun itu ada sebabnya. Ini pun juga sama. Orang mengatakan kalimat sami'na wa asoina itu tiada lain penyebabnya juga karena tiga. Satu, al-kibru. Karena ada kesombongan di dalam hati kita. Rasulullah SAW sampai memberikan atau mengingatkan kepada kita dengan kalimat la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Kesombongan sekecil atau sebesar dzarrah tidak akan bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Apa bukti seseorang itu dalam keadaan sombong? Satu, batarul haqqi. Kata Nabi, senang menolak kebenaran. Dan yang keduanya adalah gomtun nas, yaitu suka menghina orang lain. Makanya dari al-kibru ini akan lahirlah buah yang lainnya, yaitu al-kufru, yaitu yang disebut dengan kafir. Al-kufru itu perbuatannya, kafirun itu adalah pelakunya. Makanya sifat orang kafir, para bapak dan para ibu, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6, Allah mengingatkan atau memberitahukan kepada kita, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diberikan peringatan ataupun tidak diberikan peringatan, maka orang-orang kafir tetap tidak akan pernah beriman kepada Allah. Kenapa? Karena ada al-kibru, kesombongan dalam diri mereka. Kemudian yang kedua, penyebabnya itu adalah al-hasadu, yaitu iri dengki. Yang dimaksud dengan iri dengki di sini ada sifat ingin menghancurkan kenikmatan orang lain. Orang yang punya jabatan ingin ingin menghancurkan jabatan orang lain. Diberikan rizki orang lain yang berupa harta, dia pun ingin menghancurkan rizki yang diberikan oleh Allah terhadap orang lain. Inilah yang disebut dengan kalimat hasud. Dan inilah yang dilakukan oleh iblis terhadap Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam masuk ke surga, iblis diusir oleh Allah dari surga. Maka dengan sifat hasudnya yang ada di dalam diri iblis, maka iblis ingin menghancurkan dan mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Makanya untuk itu, dari bentuk ungkapan al-hasadu itu akan melahirkan yang disebut dengan az-zulmu,
yaitu kedoliman. Dan yang terakhir, penyebab dari kalimat sami'na wa asoina adalah al-hirsu, artinya dia memiliki sifat rakus. Orang yang memiliki sifat rakus tidak akan pernah merasa cukup apapun yang telah Allah berikan kepada dirinya. Maka dengan al-hirsu inilah orang akan menghalalkan berbagai macam cara sehingga dia tidak pernah memperhatikan antara halal dan haramnya. Maka dari al-hirsu akan lahirlah yang disebut al-maksiyatu, yaitu menolak akan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa dilarang oleh Allah untuk mendekati sebuah pohon dan diberikan kebebasan, wakula minha haitsu syi'tuma rogodan haitsu syi'tuma, atau wakula minha rogodan haitsu syi'tuma. Makanlah oleh engkau wahai Adam dan Hawa apa yang ada di surga, apapun yang kamu inginkan. Tapi kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi ingat, kamu jangan mendekati pohon ini. Maka apa yang terjadi dengan al-hirsunya? Muncul kepenasaran karena digoda oleh setan. Akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa malah memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar dari al-hirsu melahirkan yang disebut dengan al-maksiyatu. Itulah diantaranya 3 penyebab kenapa seseorang sampai mengatakan sami'na wa asoina. Quran dibaca, tausiah selalu dengarkan, ilmu selalu dipelajari, tapi hilang dari diri orang tersebut untuk mentaatinya karena ada 3 perkara yang tadi telah disampaikan. Makanya untuk itu, kalau kita mengambil suatu bentuk ringkasan, bahwa ketika Allah dan Rasulnya menyeru kepada manusia, manusia terbagi pada 2. Ada yang sami'na wa ata'na. Maka dari sami'na wa ata'na ini penyebabnya tidak ada lain kecuali karena ada rasa takut, berharap, dan ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu golongan yang kedua ada sami'na wa asoina, penyebabnya adalah karena sombong, hasud, dan rakus. Maka ketika orang yang sami'na wa ata'na muflihun fid dunya wal akhirah, bahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan kalau yang sami'na wa asoina, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Itulah diantaranya 2 golongan yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang mana kita berharap mudah-mudahan kita termasuk kategori orang-orang yang sami'na wa ata'na, agar kebahagiaan di dunia dan di akhirat diberikan oleh Allah kepada kita, dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari ungkapan sami'na wa asoina, agar kerugian tidak menimpa kita baik di dunia ataupun nanti di akhirat. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.